Itu target saya hari ini sudah selesai semua, begitu ya. Target saya harus selesai semua karena untuk besok kita akan coba dengan materi yang lebih materi yang baru, begitu ya. Sama fungsinya menggunakan lookup, tetapi lookupnya yang lebih kompleks, gitu ya. Kalau yang per hari ini sampai per hari ini adalah materinya masih dalam lookup yang dalam kondisi kita menggunakan VLOOKUP atau lookup. Nah, target saya hari ini untuk Excel di latihan 01 ini sudah selesai semua, ya. Oke, tanpa membuang waktu kita langsung lanjut ke Excel yang kemarin. Saya coba share ya. Sorry, saya bisa dibantu. Saya nggak bisa share screen. Pak Sahid mungkin. Karena saya posisinya partisipan, jadi tidak bisa share screen. Pak Sahid, Pak Sahid. Oke, terima kasih sudah bisa. Ya, Pak Emi. Ya, oke, sudah bisa. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Oke. Kita melanjut yang kemarin. Jadi kemarin sebenarnya target saya ini harus selesai semua ini. Jadi yang kolom yang segini banyaknya itu harus selesai semua kemarin ya. Cuma karena kemarin kita juga posisinya agak sedikit terlambat, jadi kita nggak bisa selesai gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Mudah-mudahan yang sampai rekap absensi hari ini sudah bisa selesai gitu ya. Oke. Kemarin terakhir kita sudah mengisi untuk jenis kelamin, kemudian mengisi usia. Nah, mengisi jenis kelamin begitu ya. Kemudian kita coba mengisi usia. Nah, kemarin sudah beberapa dari teman-teman sudah kasih info via chat untuk jawabannya begitu ya. Nah, untuk jawabannya sudah di info kemarin. Nah, oke, yang sudah berhasil tidak apa-apa, silakan dipakai dengan rumus masing-masing karena saya tidak memaksa harus pakai rumus saya. Selama rumus itu posisinya benar, oke, it's okay. Jadi ya tidak ada problem karena setiap orang itu kita punya ciri khas masing-masing begitu ya. Jadi silakan dikembangkan. Cuma intinya saya sudah jelaskan seperti materi yang kemarin. Oke. Nah, usia itu kemarin adalah untuk kolom usia itu rumusnya adalah mengurangkan tanggal sekarang dengan kolom tanggal lahir, gitu ya. Jadi tanggal sekarang itu berarti tanggal 15 bulan 12 2020. Tanggal lahirnya di situ kebetulan untuk nomor 1 nama karyawan Heri Tias itu tanggal 23 bulan 11 1982. Nah, begitu sehingga nanti akan muncul usia. Nah, bagaimana cara membuat usianya? Kemarin sudah sempat ada yang bisa. Jadi rumusnya sama dengan sama dengan kemarin untuk fungsi tanggal itu ada beberapa yang saya telah sampaikan. Itu ada today. Kalau mau digabungkan dengan waktu kita bisa pakai now, gitu ya. Nah, kita coba pakai tanggal aja, berarti kita pakai today. Today itu fungsinya adalah untuk mengambil tanggal yang ada di sistem komputer, gitu ya. Fungsinya adalah today. Nah, itu kalau saya jalankan bentuknya seperti itu, ya. Kenapa 44 seperti yang saya jelaskan kemarin bahwa ini adalah perhitungannya mulai tanggal 1 Januari 1900, gitu ya. Nah, kita sudah dapat hasilnya today. Kemudian kita kurangi dengan ini tanggal lahir. Tanggal lahirnya ini minus E7 ya. Nah, nanti ketemu hasilnya adalah 13.902. Nah, ini posisinya masih dalam bentuk hari.
bukan bentuk tahun. Karena untuk usia itu biasanya kan kita pakai tahun. Ya, maka di rumus ini kita gunakan, kita harus kita bagi dengan 3, 6. Nah, ketemunya 38 tahun. Oke, benar ya? Jadi 2020 saya kurangi dengan 1982, itu ketemunya usianya 38 tahun. Oke. Nah, misalkan 38 ini saya pengen ada tahunnya. Pengen ada tahunnya, kira-kira gimana? Ada tahunnya. Jadi muncul 38 tahun gitu ya. Nah, terus terang kalau kita menggunakan 38 ini kita kasih tahun, di belakangnya kita kasih tahun, ini kita plus itu tidak bisa. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya ada tahunnya? Maka kita bisa memanfaatkan namanya format cell. Kita pakai format cell. Format cell. Nah, kita gunakan fasilitas format cell. Kemudian karena di sini untuk fasilitas ada tulisan tahun itu kan tidak disediakan, ya, tidak ada di general, tidak ada di number, tidak ada di currency dan seterusnya, ya, tidak ada di text dan seterusnya, ya. Nah, karena tidak ada di bagian yang atas, maka kita bisa menggunakan fasilitas custom, ya, kita bisa menggunakan fasilitas custom. Nah, di sini ada cukup banyak varian, cukup banyak pilihan. Nah, itu bisa dipilih salah satu. Nah, itu ya. Bisa dipilih pokoknya yang bentuknya angka gitu ya. Nah, itu. Terserah mau yang mana. Silahkan dipilih. Misalkan saya pilih yang ini. Pilih yang crash titik crash 0 gitu ya. Jadi sebenarnya crash ini adalah mewakili satu angka gitu ya. Satu angka, satu crash ini satu angka gitu ya. Kemudian titik ini pemisah ribuan. Kemudian crash ini adalah angka juga. Kemudian kalau mau dikasih koma, tinggal belakangnya dikasih 0. Dikasih koma 00 gitu ya. 00 gitu ya. Nah, pilih aja salah satu. Kemudian di type-nya kita kasih teks tahun. Nah, gitu. Kasih teks tahun. Ya, kita kasih teks tahun. Kemudian kita oke. Nah, sehingga nanti formatnya akan muncul tahun. Nah, ini posisinya A38 ini posisi angka ya, bukan teks ya. Jadi saya info. Beda dengan kalau saya nulisnya 38-nya di depan. 38 tahun, berarti posisi karena posisinya ini di sebelah kanan, tulisan 38-nya tahun ini di sebelah kanan, berarti dia formatnya format angka. Bentuknya bentuk angka, bukan bentuk string, bukan bentuk teks. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan ini kan bentuknya teks. Ya, kenapa? Karena posisinya di sebelah kiri. Gitu ya. Nah, ini yang kita bisa manfaatkan karena usia ini nanti kebetulan akan kita pakai di belakang. Ada proses perhitungan dan macam-macam perhitungan, sehingga kalau ada proses perhitungan nggak bisa dalam bentuk teks, tapi harus bentuk angka. Gitu ya. Nanti kalau saya copy ke bawah nanti akan muncul seperti ini. Ya, jadi nanti dia akan tahun itu bisa kita memanfaatkan dengan menggunakan format cell, gitu ya. Oke, kita lanjut ke golongan supaya nggak membuang waktu. Golongan jika karakter keempat, nah golongan ini adalah golongan ini sebentar saya tulis dulu ya. Supaya nggak turun. Oke. Jadi yang nomor untuk golongan akan kita isikan dengan penggabungan karakter keempat dan dengan karakter kelima. Jadi karakter keempat limanya karakter keempat kalau kita hitung di sini adalah 1, 2, 3, 4. Berarti 3 ini ya. 3 dengan karakter kelima. Karakter kelimanya itu A. Gitu ya. Cuma yang membedakan di sini adalah karakter keempat ini harus kita bentuk dalam bentuk Romawi.
Kalau di sini kan masih bentuk angka. Ya, 3-nya masih bentuk angka. 2-nya masih bentuk angka, begitu ya. Nah, di sini karakternya maunya golongannya saya nanti munculnya adalah kalau ini seperti ini adalah harus muncul 3A. Gitu ya. Harus muncul 3A ini 2B. Nah, begitu. Gitu ya. Nah, cuma ini kalau ini kan saya ketik biasa. Nah, bagaimana formulanya atau rumusnya supaya saya bisa menghasilkan golongan seperti yang saya kehendaki. Nah, caranya adalah karena kita tetap menggunakan karakter keempat dan karakter kelima. Kalau kita lihat karakter keempat itu kan posisinya di tengah, bukan di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Jadi 4 itu kan posisinya posisi tengah. Berarti kita masih menggunakan fungsi string mid. Ya, fungsi string itu kan ada untuk pengambilan teks ada 3 ya. Ada kita bisa menggunakan fungsi string left, right, sama mid. Ya, kalau left itu berarti ngambil dari posisi sebelah kiri. Kalau right itu ngambil dari posisi sebelah kanan. Kalau mid itu mau ngambil posisi tengah. Yang saya review kembali. Nah, berarti kita menggunakan mid ya. Bagaimana cara mengambilnya? Berarti di sini saya pakai sama dengan mid, gitu ya. Teksnya adalah NIK-nya. Saya ambil dari kolom ke 4 sebanyak karakternya sebanyak 1 karena di sini karakternya ya karakter 4. Berarti ada hanya 1 huruf. Ya, mid itu seperti itu. Jadi kalau saya enter hasilnya ketemunya 3. Nah, bagaimana mengkonversi 3 ini? Mengkonversi angka 3 ini menjadi bentuk Romawi seperti ini. Nah, karena di sini kita menggunakan kalimat jika itu pasti ada seleksi. Nah, seleksi itu perintah kita gunakan adalah if, gitu ya. Oke, di sini seperti di sini saya tambahkan sama dengan if kurung buka, gitu ya. Nah, ini ada logical test-nya. Logical test-nya kira-kira kita mau ambil yang mana? Mau yang 2 atau yang 3? Kita ambil 3 aja ya. Ya, berarti sama dengan 3. Hati-hati. Mid di sini posisinya adalah string. Seperti yang saya jelaskan kemarin. Kalau saya punya roti tawar gitu ya. Roti tawar itu besar gitu ya. Saya pecah menjadi beberapa bagian. Yaitu tetap namanya roti tawar. Tidak bisa berubah menjadi susu. Tidak bisa berubah menjadi telur begitu kan ya. Jadi tetap roti tawar. Nah, karena mid ini, karena saya mengambil sebagian teks. Nah, yang saya ambil itu kan sebagian. Sebagian dari mana? Dari teks. Nah, maka teks ini, maka untuk pembandingnya juga harus bentuk teks. Gitu ya. Pembandingnya kan angka 3 sama 2. Ya, pembandingnya kan angka 3 sama 2. Nah, 3 ini harus dalam bentuk teks, jangan bentuk angka biasa seperti ini. Ya, kalau angka biasa seperti ini, memang kadang-kadang bisa, tapi suatu kali tertentu pasti dia error. Begitu ya. Nah, oleh karena itu supaya jaga-jaga, buat kita jaga-jaga sih supaya tidak error, maka alangkah lebih baiknya kita sesuaikan. Kalau dia tipenya teks, pembandingnya juga harus teks. Kalau tipenya angka, pembandingnya juga harus angka. Begitu ya. Nah, kita ambil aja teks, karena dia merupakan teks, maka jangan lupa kalau teks harus dikasih tanda petik. Gitu ya. Kasih tanda petik, dikasih tanda petik. Nah, karena di sini saya posisinya pembandingnya saya milih 3, maka dalam kondisi value if true-nya harus kita ambil yang posisi 3 ini ya. 3-nya apa? Romawi 3. I. Jangan lupa I-nya itu kan teks. Jangan lupa dikasih tanda petik. Gitu ya. Nah, itu posisi true-nya. Sekarang posisi value if false-nya apa kira-kira? Posisi value if false-nya adalah 2. Gitu ya. Tapi tanda petik Romawi 2. Kurung. Ya. Oke. Sampai sini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kalau saya jalankan, nah itu sudah ketemunya 3 seperti itu. Jadi kalau saya copy ke bawah ya hasilnya seperti itu. Sudah betul kan? Kalau yang baris kedua ini 2, Romawi 2 gitu ya. Kalau baris ketiga 3, Romawi 3 dan seterusnya. Oke, itu sudah betul. Nah, sekarang bagaimana cara menggabungkannya dengan karakter kelima? Menggabungkannya dengan karakter kelima, seperti yang saya jelaskan kemarin, untuk menggabungkan teks
Untuk menggabungkan teks saya pakai concatenate ini. Ya, menggabungkan teks kita pakai concatenate. Nah, ini. Ya, karena ada penggabungan, jadi harus menggunakan mau nggak mau kita harus menggunakan concatenate. Oke, concatenate formatnya adalah diikuti teks 1, teks 2, teks 3 sampai terusnya sampai teks yang berakhir. Maka saya kembali ke Excel-nya. Bagaimana menggabungkannya dengan karakter kelima? Gimana sih cara ngambil karakter? Kita pakai menggunakan untuk penggabungannya kita menggunakan concatenate, berarti concatenate. Nah, jangan lupa kurung, gitu ya. Hati-hati Excel ini lawan dengan kurung. Kurungnya salah sedikit, nanti rumus ke belakang pasti akan salah, gitu ya. Concatenate. Ya, concatenate, gitu ya. Nah, yang digabungkan adalah teks pertamanya ini, ya kan? Saya menghasilkan angka Romawi ini kan. Nah, bagaimana saya mengambil karakter kelimanya? Tapi di sini harus saya kasih titik koma untuk teks kedua. Teks keduanya saya kasih spasi aja biar lebih rapi gitu ya. Berarti saya ketik spasi gitu ya. Ketik spasi ketik gitu ya supaya kelihatan rapi. Nah, teks ketiganya baru karakter kelima. Karakter kelimanya ngambilnya pakai fungsi string juga, ya fungsi string, tapi posisi 5 ini kan posisi di tengah. Kalau di tengah berarti kita menggunakan mid gitu ya. Berarti mid lagi, kurung buka, teksnya apa? Teksnya adalah NIK, ya, NIK titik koma, startnumnya mulai dari karakter ke 5. Ya, sebanyak berapa? Sebanyak 1. Ya, karakter yang diminta kan hanya karakter 5 saja. Karakter 5 itu kan 1 huruf gitu ya. Kalau karakter yang diminta karakter 56, karakter 56 berarti 6 charge-nya 2. Kalau yang diminta karakter 5 sampai 9, berarti karakter 6 charge-nya berarti 4 gitu ya. Oke, kurung tutup. Nah, ini kurung tutupnya mid. Kurang satu lagi kurung tutupnya concatenate. Nah, itu. Dilihat aja kurungnya itu ya. Kalau diperhatikan kurungnya di sini nanti akan mengikuti. Nah, itu ada sedikit tebal gitu ya. Sekilas kelihatan tebal itu. Itu adalah penutup pembandingnya gitu ya. Nah, ini kalau saya jalankan, saya enter, hasilnya tidak. Nah, tinggal saya copy ke bawah. Oke, formulanya kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Kalau nanti memang nggak nutut, istilahnya nanti nggak cukup waktu untuk ngetik atau ada error, nanti kita coba, nanti file ini akan saya share ya. Nanti saya minta tolong Pak Sahid untuk sharekan. Oke, sekarang kita sudah sampai ke golongan. Kemudian kita masuk ke tahun masuk. Tahun masuk, isikan kolom tahun masuk dengan penggabungan 20 dengan karakter awal NIK. Gitu ya. Berarti tahun masuknya 20 ditambah 2 karakter awal. 2 karakter awal ini ya. 2 karakter awal. Jadi tahun 2000, kalau di H7 ini nanti munculnya 2011. Ya, muncul di tahun, untuk yang nomor 2 di karyawan yang nomor 2 itu nanti 2018. Nah, saya kira sih bisa ini ya, hanya menggabungkan aja. Nah, menggabungkan perintahnya pakai atau gini dulu, saya ambil 2 karakter awalnya, gimana caranya? Karena karakter awal, karena kita bicara karakter awal, berarti pasti dimulai dari huruf pertama. Kalau pertama mau nggak mau fungsi string yang kita ambil, yang kita pakai adalah let, gitu ya. Berarti sama dengan let. Ya, let diikuti dengan ini teksnya. Teksnya kita ngambil dari NIK, gitu ya. Teksnya ngambil dari NIK, kemudian titik koma num charge. Ada berapa karakter yang diambil? Berapa karakter yang diambil? Karakter yang dia ambil adalah 2 karakter awal. Berarti di sini saya isikan dengan 2. Ya, saya turun tutup sehingga nanti akan muncul 11. Ya, mudah-mudahan sampai sini
jelas ya. Pak Agung kalau dibikin roman, boleh Pak Agung, saya nggak melarang, cuma intinya saya hanya ingin menerapkan ininya aja sih, menerapkan if-nya saja, gitu ya. Oke, Pak Tri sudah menjawab. Value concatenate 20 left ya. Betul. Ya, Pak Tri sudah betul. Jadi tahun masuknya adalah, nah, saya sudah ngambil 11-nya, tinggal saya gabung kembali penggabungan tes, kita menggunakan concatenate. Nah, itu. Nah, 20-nya kan di depan, berarti di sini harus saya kasih angka 20. Ya, titik koma, left itu ya. Nah, supaya dia bisa menjadi bentuk, karena namanya tahun itu, karena tahun itu adalah jenis harus bentuk angka ya. Bagaimana sih membedakan angka? Bagaimana sih membedakan angka? Kan angka itu ada dua macam, ada dua varian ya. Ada bentuk angka benar-benar angka, satunya lagi angka yang bentuknya teks. Bagaimana membedakan dia termasuk angka teks atau angka gitu ya. Ya, yang membedakan dia termasuk teks atau angka, ya kalau angka itu bisa kita tambah, bisa kita kurang, jadi kita bisa operasikan secara operasi aritmatik, berarti bisa kita tambah, bisa kita kurang, bisa kita bagi kali gitu ya. Nah, itu angka. Kalau angkanya bentuk teks itu nggak bisa kita operasikan secara aritmatik gitu ya. Saya kasih contoh aja, ukuran sepatu misalkan, ukuran sepatu kita misalkan 42 itu kan angka. Pertanyaannya, 42 ini apakah termasuk angka atau teks gitu ya. Nah, kita coba aja. Saat saya misalkan saat saya usia 5 tahun itu sepatu saya masih ukuran 28 misalkan begitu ya. Nah, setelah saya umur 17, sepatu saya jadi 39 atau 40 misalkan begitu. Nah, itu kan ada proses pertambahan, ada proses penjumlahan. Nah, sehingga untuk ukuran sepatu ini bisa saya kategorikan berarti termasuk angka, gitu ya. Beda dengan nomor telepon, nomor HP kita, ya nomor HP kita. Nomor HP kita kalau saya punya nomor HP misalkan 081 123456789 itu nomor saya misalkan begitu. Nah, kira-kira kalau saya tambah 1, betul nggak nomor saya? Nah, jawabannya pasti bukan kan, pasti nomornya orang lain begitu. Nah, itu yang saya kategorikan bahwa nomor HP itu adalah termasuk angka dalam bentuk teks, gitu ya. Angka dalam bentuk teks. Nah, untuk tahun itu termasuk kategori angka. Oleh karena itu harus saya kasih value. Ya, harus saya kasih value seperti yang dirumuskan oleh Pak Tri itu sudah betul. Ya, dikasih value tujuannya adalah tahun itu kita bentuk atau kita format dalam bentuk angka. Ya, sehingga di sini perlu kita kasih value. Ya, jadi tahun ini termasuk angka. Cirinya apa? Cirinya adalah sekarang tahun 2020. Kalau 5 tahun lagi, kira-kira tahun berapa? 2025. Nah, itu kan juga termasuk tahun 2025 kan juga tahun, bukan tanggal, bukan value yang lain gitu ya. Makanya di sini untuk tahun harus kita kasih value, betul. Jadi jawabannya Pak Tri betul ya. Jangan lupa penutup kurung ini yang wajib teliti ya, karena Excel ini memang betul-betul benar-benar butuh ketelitian. Sekali kurung salah itu nanti akan fatal akibatnya. Ya. Saya jalankan enter, nah itu kemudian 2011. Oke, itu ya. Oke, untuk jabatan. Nah, itu ya. Isikan kolom jabatan dengan penggabungan dengan ketentuan karakter 9 dan ketentuan karakter terakhir. Jadi di sini karakter ke-9 dan karakter ke-10 itu punya ketentuan masing-masing.
Ya, ketentuan masing-masing. Jika karakter 9-nya adalah A, maka admin. Jika karakter ke-9-nya adalah M, maka manajer. Begitu ya. Kalau karakter K, karakter terakhirnya adalah K, maka keuangan. Karakter terakhirnya P, maka pemasaran. Karakter terakhirnya I, maka IT. Berarti di sini ada dua apa? Kita mengambil karakter ke-9 sama karakter ke-10. Nah, karakter ke-9 sama karakter ke-10 nanti akan kita seleksi masing-masing. Setelah kita seleksi, ketemu hasilnya, nanti kita gabung. Jadi, rumusnya sangat kompleks ini ya. Oke, kita coba ambil karakter ke-9 dulu. Karakter ke-9 berarti sama dengan, karena karakter ke-9 ini adalah posisinya di tengah, maka saya harus menggunakan mid. Gitu ya. Mid, teksnya di sini, kemudian titik koma 9, titik koma, karena karakter ke-9 hanya satu karakter ya, maka titik koma 1. Nah, di sini saya sudah dapat huruf A, betul ya, A ya, karakter 9-nya A. Nah, bagaimana memposisikan A ini menjadi admin? Nah, ada proses seleksi jika itu ya, maka di sini saya kasih I. Nah, jika karakter, terserah mau pakai mana, mau pakai A atau M. Saya misalkan pakai A, berarti saya pakai A begini ya. Kalau A berarti admin. Nah, gitu ya. Kalau A admin, kalau berarti sisanya adalah manajer ya, berarti titik koma manajer. Manajer. Nah, ini sudah selesai kan? Nggak ada jika lagi kan? Kalau ada jika lagi harus ada if-nya lagi. Karena di sini sudah tidak ada jika, ya sudah tutup. Selesai. Ya, maka saya enter, ketemunya admin, betul ya. Jadi ini kalau saya jalankan, saya copy ke bawah, sudah betul admin, manager, manager, admin, gitu ya. Oke, nah, di sini paham. Nah, kalau masih bingung, nanti coba di sebelahnya aja kita bikin ya. Karakter terakhir, jadi karakter terakhir ngambilnya pakai fungsi while. Ya, karakter terakhir pakai while. Teksnya adalah ini B7 ya, titik koma jumlahnya berapa 1. Nah, di sini saya sudah dapat K. Kalau saya jalankan ke bawah, nah KPP, KI, PIP gitu ya. Nah, bagaimana mengkonversi ini K ini menjadi bentuk keuangan, pemasaran sama IT. Nah, itu kita menggunakan if gitu ya. If seleksi gitu ya. Nah, tergantung yang kita pilih yang mana. Ada K, ada P sama I. Misalkan saya ambil P gitu ya. Kalau ambil P berarti sama dengan P. Kalau saya pilihnya P, berarti di sini di if true-nya adalah pemasaran. Gitu ya. Pemasaran. Gitu ya. Saya ambilnya pemasaran. Oke, jangan lupa penutupnya. Kalau tidak berarti posisi false-nya, karena yang saya ambil adalah pemasaran ini kan. Masih ada keuangan sama IT. Berarti masih ada 2 if lagi kan? Masih ada 2 syarat lagi kan? Nah, makanya di sini kita perlu menggunakan if lagi untuk bisa menyeleksi antara K sama I. Nah, tinggal dipilih mau pilih yang mana. Berarti saya ulang lagi if. Jangan lupa diulang lagi ya. While B7 koma 1 sama dengan apa? Saya maunya K. Tidak apa-apa. Berarti kalau saya milih K, berarti di if true-nya apa? Keuangan. Gitu ya. Nah, kira-kira setelah keuangan, pemasaran oke, sudah. Keuangan sudah. Kemudian tinggal IT. Nah, selain IT apa ada lagi enggak? Oh, enggak ada. Sudah habis. Sudah kita masukkan di
posisi false. Berarti titik koma di sini adalah ID. Jangan lupa ketiknya ya. Nah, untuk kurung tutupnya gimana? Karena saya menggunakan 2 if, maka kurung tutupnya juga harus 2 kali. Oke, nah itu kalau saya jalankan enter, ketemunya seperti ini. Oke, berarti saya sudah dapat admin keuangan, manajer pemasaran, admin pemasaran, manajer keuangan, dan seterusnya. Gitu ya, saya sudah dapat seperti itu. Nah, tinggal kita gabung. Nah, gabungnya bagaimana ini? Gabungnya pakai sama dengan concatenate gitu ya. Nah, concatenate-nya apa? Ya ini tadi. Kita kasih ketik aja ya supaya kelihatan. Nah, kita kopas saja ya. Ini seperti pertama seperti ini. Nah, ini saya kopas, Ctrl C. Saya tulis di sini sama dengan nah, saya kopas di situ ya. Kemudian saya kasih tanda petik aja supaya terpisah gitu ya. Saya kasih spasi ya. Oke, titik koma, spasi, titik koma. Nah, titik komanya tutup dulu, jangan dikasih, saya tutup dulu aja supaya nggak error. Saya ambil keuangan ini, saya kopas lagi. Ctrl C. Nah, saya masukkan di belakangnya. Berarti titik koma. Oke. Jangan lupa kurung tutupnya sudah. Oke, jadi saya enter. Nah, sudah muncul lagi keuangan. Nah, ini tinggal kita pindah ke depan. Oke, Ctrl X, kita pindahkan ke sini. Oke, yang lainnya tinggal hapus. Nah, itu rumusnya ya. Oke, nanti yang nulis rumusnya nggak kesampaian, nggak apa-apa. Jangan takut, nanti ini akan saya share gitu ya. Oke, ini saya copy. Nah, itu hasilnya seperti ini. Ya, admin keuangan, manajer pemasaran, dan seterusnya. Oke, sampai sini mudah-mudahan masih bisa dimengerti. Ya. Oke. Nah, itu adalah jabatannya. Kemudian untuk status bagaimana? Status adalah saya minta maaf agak cepat ya. Coba kita mengejar untuk yang backup absensi selesai. Karena kalau ini nggak selesai, besok akan tertunda lagi. Nanti materi yang paling belakang yang kasihan. Nanti yang nggak selesai. Jadi jika karakter ini satu, jika karakter ke-6 adalah M, maka menikah. Jika karakter ke-6 adalah B, maka belum menikah. Ini saya kira gampang ya. Yeah. Saya kira bisa semua. Ya, bisa ya. Tapi sama dengan I. Nah, karakter ke-6, karena karakter ke-6 berarti saya ngambil di posisi tengah, saya pakai ini. Pakai D7, titik koma 6, titik koma 1, 6, titik koma 1. Nah, itu ya. Kalau sama dengan saya pilih M aja, berarti menikah ya. Kalau tidak berarti belum. Oke, saya kira nggak terlalu susah. Nah, di sini seperti ini. Oke, sudah ketemu ya. Untuk jumlah anak berdasarkan karakter ke-78, saya kira juga nggak terlalu susah. Hanya mengambil karakter ke-7 dan 8 sama dengan karena karakter 7 itu posisinya tengah, mau nggak mau kita harus pakai ini.
teksnya adalah NIK ini, kemudian titik koma 7, titik koma 7 dan 8. 7 dan 8 itu 2 karakter ya. 7 dan 8 itu baru 2 karakter, berarti saya pilihnya 2. Nah, cuma hati-hati. Ya, 0, betul ya. Cuma hati-hati, jumlah anak ini kan namanya jumlah anak ya. Itu harus bentuk angka, bukan bentuk teks gitu ya. Harus bentuk angka, karena jumlah anak saat ini anak saya 1, nanti 2 tahun lagi anak saya 2. Berarti kan bertambah gitu ya, bisa bertambah, bisa berkurang, bisa bertambah. Karena bisa bertambah ya mau nggak mau harus bentuk angka. Nah, oke, maka di sini harus saya konversi menjadi bentuk angka. Maka di sini saya kasih value. Oke, baca ya. Nanti jumlah anaknya 0. Saya copy. Oke, di sini nggak terlalu susah gitu ya. Oke, sekarang kita gaji pokok. Mungkin teman-teman yang sudah bisa, nggak apa-apa, lanjut aja, jangan nunggu saya ya. Teman-teman yang sudah bisa, jangan nunggu saya, langsung lanjut aja. Jadi kalau merasa sudah bisa, nggak apa-apa, lanjut aja ya. Oke, yang merasa belum bisa, nggak apa-apa, nunggu saya. Oke, gaji pokok. Gaji pokok berdasarkan ketentuan sebagai berikut. Jika jabatannya manajer, maka isikan kolom gaji pokok dengan 5 juta, kalau jabatannya admin berarti 3 juta. Saya kira juga nggak terlalu susah ya. Ini hanya seleksi biasa, berarti menggunakan sama dengan itu. Nah, jika jabatannya manajer, nah cuma di sini jabatannya ini kan manajernya bukan manajer biasa, tapi manajer pemasaran, gitu kan. Manajernya manajer keuangan, manajernya manajer IT. Bagaimana caranya ngambil manajer saja? Nah, itu pertanyaannya seperti itu, ya. Karena manajer yang kita ambil hanya manajer saja, maka saya ambil. Ini kan pilihannya hanya manajer sama admin, gitu kan. Maka ya pilih aja salah satu, mau admin atau manajer, terserah. Saya ambil aja admin aja ya, berarti sama dengan, karena saya ngambilnya posisinya admin sama manajer itu posisinya dari sebelah kiri, maka saya bisa menggunakan perintah. Ya, teksnya adalah ini, jabatan. Teksnya adalah jabatan, titik koma. Nah, kalau sekarang saya milihnya admin, berarti titik koma 5. Ya, titik koma 5 sama dengan admin. Ya, berarti kalau admin berapa? 3 juta kan? Karena bentuknya angka nggak perlu ketik ya. Titik koma. Selain admin pasti manajer, ya berarti tinggal tulis saja langsung. Huruf itu. Oke. Nah, sudah ketemu. Oke. Sampai sini ya. Oke, ini gaji pokok. Kemudian tunjangan. Ini saya hide aja ya supaya kelihatan ya. Saya hide dulu aja semuanya. Jangan semuanya. Yang saya hide yang ini aja. Nanti usia aja ya. Oke, tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan ini. Jika jabatannya ini, nah syaratnya ada 4 ini ya. Syaratnya adalah 4, ada 4. Jika jabatan adalah manajer keuangan dan manajer pemasaran. Jika jabatannya adalah manajer IT. Jika jabatannya adalah admin pemasaran. Jika jabatannya adalah admin keuangan dan admin IT. Berarti ada 4 syarat gitu ya. Syaratnya ada 4, berarti if yang kita gunakan sebanyak 3 gitu ya. Ya, atau bisa 3 gitu ya. Kita ambil 3 gitu ya. If-nya 3 karena di sini syaratnya ada 4. Nah, cuma di dalam masing-masing syarat itu ada ketentuannya seperti ini. Contohnya nomor 1. Jika jabatan adalah manajer keuangan dan, nah saya pakai dan.
manajer pemasaran, gitu kan? Ya. Jadi jangan sampai terkecoh, bahwa kalimat ini kalimatnya membuat kita terkecoh ya, membuat kita terkecoh karena ada kalimatnya dan. Nah, kira-kira menurut teman-teman harus manajer keuangan dan manajer pemasaran baru bisa dapat 5% atau salah satu saja? Kira-kira. Salah satu ya. Jadi jangan terkecoh dengan kalimat dan ini ya. Dan ini hanya sekedar soal aja, tetapi kita harus bisa menganalisa soal ini, menganalisa permintaan. Jadi permintaannya kira-kira dan ini termasuk yang bisa salah satu atau harus kedua-duanya terpenuhi, gitu ya. Nah, karena di sini salah satu, maka kita harus bisa menggunakan sama dengan ini. Nah, kita bisa menggunakan kalau salah satu terpenuhi, kita bisa menggunakan operator logika OR, gitu ya. Kalau terpenuhi harus terpenuhi dua-duanya pakai N. Kalau salah satu OR, OR. Nah, jabatannya itu ngambil dari ini ya, nah jika itu sama dengan manajer keuangan, nah, ya, atau I7-nya sama dengan manajer pemasaran. Nah, itu ya. Maka, apa yang terjadi? Isikan tunjangan jabatan sebesar 5% dari gaji pokok dikalikan tahun mengabdi. Tahun mengabdi adalah tahun sekarang dikurangi tahun masuk. Ini gimana? 5% dikali dengan gaji pokok saya ambilnya dia. Nah, L7 ya. Kemudian dikali lagi dengan tahun mengabdi. Tahun mengabdi itu adalah tahun sekarang dikurangi tahun masuk. Berarti kalau saya mengambil tahun sekarang, berarti saya menggunakan perintah apa itu? Year. Ya, karena saya ngambil tahunnya saja. Ya, saya ngambil tahunnya saja, saya pakai year. Nah, sekarang kalau jam sekarang ini berarti pakai apa? D kan? Ya. Nah, dikurangi dengan tahun masuknya ini. Ya, di H7. Jangan lupa saya kurung gitu. Karena di sini saya di depannya saya kasih kurung tutup ini. Depannya ini saya kasih kurung tutup, belakangnya juga harus kasih kurung tutup. Oke. Nah, ini untuk yang manajer keuangan dan manajer pemasaran. Kita belum selesai ini. Masih ada 3 syarat lagi. Ini cukup panjang ya rumusnya. Jadi cukup panjang rumusnya, gitu ya. Jika jabatannya adalah manajer IT, berarti sama dengan I7 sama dengan manajer IT, gitu ya. Titik koma. Kalau manajer IT berarti, nah kebetulan kalau kita lihat gaji 3% dari gaji pokok dikalikan tahun mengabdi 4%. Kalau kita lihat di posisi belakangnya di soalnya ya, posisi belakangnya ini kan hampir sama semua ya, yang membedakan cuma persennya aja, 5%, 3%, 4%, 4% gitu ya. Tapi yang posisi belakangnya kan sama, gaji pokok dikalikan tahun mengabdi. Untuk yang manajer IT juga sama, gaji pokok dikalikan tahun mengabdi. Yang admin pemasaran itu gaji pokok dikalikan tahun mengabdi. Kalau admin keuangan sama IT 4% dari gaji pokok dikalikan tahun mengabdi. Sama kan? Nah, boleh tidak saya keluarkan? Boleh ya? Jadi di sini tinggal saya kasih. Jadi ini nanti aja terakhir.
Ini terakhir ya, kita cut saja, Ctrl X, cut saja. Jadi sisakan tinggal 5% gitu ya. Kalau manajer IT berarti berapa? 3%. Gitu ya, 3%. Kemudian if lagi untuk syarat yang ketiga. Jadi if konteksnya adalah ini, jabatannya adalah admin pemasaran, berarti if I7 sama dengan admin pemasaran. Maka berapa persen? Admin pemasaran adalah 4%. Tadi saya tulis 4%. 4%. Gitu ya. Nah, ada lagi nggak syaratnya? Saya tinggal satu. Syaratnya tinggal satu. Kalau tinggal satu, langsung aja masukkan di box. Berarti ini yang 4%. Titik komanya. Ini yang 4% juga ya. Oke, itu if box-nya. Jangan lupa, karena if yang kita gunakan satu, dua, tiga. Berarti di sini kurung tutupnya harus 3. 1, 2, 3. Gitu ya. Nah, kita paste yang tadi itu. Nah, gitu ya. Supaya rumusnya nggak terlalu panjang. Gitu ya. Rumusnya nggak terlalu panjang. Sebenarnya karena di sini posisi kalau kita lihat ini, semuanya kan sama-sama 4%. Gitu ya. Admin pemasaran 4%. Admin keuangan sama admin IT kan 4% juga. Sebenarnya ini nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Langsung kita ganti dengan 4% begini boleh. Karena kalau kita lihat kan sama-sama 4%. Tapi kalau mau yang panjang juga boleh, nggak apa-apa, terserah. Oke, begitu ya. Sudah kita enter. Nah, itu jangan catatan. Oke, jadi rumusnya agak sedikit panjang dan sudah penggabungan dari beberapa fungsi. Oke, ya, kita lanjut aja biar waktu nggak terbuang. Tunjangan istri, tunjangan istri jika status menikah dan jenis kelaminnya laki-laki, maka tunjangan istrinya 20% gaji pokok. Jika status menikah dan jenis kelaminnya laki-laki, sorry. Ini saya ada salah soal. Harusnya yang kedua, ini minta tolong dibetulkan sendiri ya. Jenis kelaminnya ini perempuan. Sorry. Sudah ditanyakan Agus. Ya, untuk yang poin 10, soal poin 10 garis kedua, ya, kalau yang atas jika statusnya menikah dan jenis kelaminnya laki-laki, maka tunjangan istrinya adalah 20% dari gaji pokok. Jika statusnya menikah dan jenis kelaminnya perempuan, maka tunjangan istrinya 0, ya. Jadi nggak ada tunjangan istri. Karena statusnya sudah istri. Ya. Kemudian jika statusnya belum menikah dan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, maka tunjangan istrinya adalah 0. Gitu ya. Bagaimana cara mengolah rumusnya ini? Rumusnya adalah sama. Terserah mau milih yang mana. Ini ada 3 syarat, pilih yang mana. Misalkan saya pilih yang kedua ini ya. Jika status menikah dan jenis kelamin perempuan, maka tunjangan istrinya 0. Jadi sama dengan ini. Gaji pokoknya adalah status menikah, status ini sama dengan menikah. Nah, cuma di sini ada dan jenis kelamin, berarti syaratnya harus terpenuhi semua. Syaratnya harus terpenuhi semua baru dia dapat tunjangan istrinya 0. Berarti maka di sini harus kita gunakan operator logikanya adalah N. Ya, N ya. Karena harus terpenuhi dua-duanya, nggak bisa salah satu. Harus terpenuhi dua-duanya, gitu ya. Jika statusnya menikah dan jenis kelaminnya perempuan, berarti jenis kelaminnya itu saya pakai, saya tutup ya.
sama dengan if n statusnya menikah sama dengan menikah, titik koma, jenis kelaminnya perempuan. Gitu ya, jangan lupa kurung tutupnya n berarti titik koma 0 gitu ya. Titik koma, nah tinggal milih salah satu yang mana. N titik koma setelah dengan perempuan, maka koma 0 nah itu ini yang baris 47 sudah selesai, tinggal baris 46 sama 48 kira-kira pilih yang mana. Saya pilih yang atas saja ya, jika status menikah dan jenis kelamin laki-laki, maka di sini rumusnya adalah titik koma if ya, statusnya sama dengan menikah, titik koma jenis kelaminnya itu saya pakai D7 sama dengan laki, laki untuk ya, untuknya sorry ini harus ada n nya, harus terpenuhi keduanya berarti n. Nah ya, maka berapa persen, 20% dari gaji pokok, maka di sini adalah 20% dari gaji pokok ya. Selain itu adalah 0. Jangan lupa karena if yang saya gunakan 2 berarti kurung tutupnya 2 kali, 1 ya, ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti ya. Oke. Sekarang tahun tunjangan anak. Tunjangan anak jika status belum menikah maka tunjangan anak adalah 0. Jika status menikah dan jumlah anak kurang atau sama dengan 2, maka tunjangan anaknya adalah jumlah anak dikalikan 10% dari gaji pokok. Jika status menikah dan jumlah anaknya lebih dari 2, maka tunjangan anaknya adalah 2 dikalikan 10% dari gaji pokok. Oke. Jadi di sini sama dengan kita ambil yang belum menikah aja ya, sama dengan if kalau belum menikah tunjangan anaknya 0 maksudnya. If statusnya ini sama dengan belum menikah, maka tunjangan anaknya pasti 0 ya. Nah, tinggal kita pilih salah satunya. Mau yang mana? Mau yang menikah yang anaknya kurang atau sama dengan 2, atau anak yang lebih dari 2. Saya ambil aja yang lebih dari 2 ya. Ambil aja yang lebih dari 2. Berarti if sudah menikah dan lebih dari 2, berarti ada 2 kondisi kan dalam satu pernyataan itu, maka saya menggunakan operator logikanya yang harus terpenuhi dua-duanya, maka saya pakai N. Nah, statusnya sudah menikah. Nah, menikah. Ya. Dan jumlah anaknya lebih dari 2, berarti jumlah anak ini lebih besar dari 2.
Jangan lupa kalau tutupnya N, maka berapa persen itu? Kalau lebih besar daripada 2, berarti 2 kali 10% dari gaji pokok. Berarti 2 dikalikan 10% dikalikan gaji pokok. Dikali gaji pokok. Nah, sisanya ini kan 2 kali, jadi ya. Jadi yang saya ambil kan jumlah anaknya lebih dari 2, maka 2 dikalikan 10% kan dari gaji pokok. Berarti sisa 1 yang baris 51 ini kan. Baris 51 ini jika status menikah dan jumlah anak kurang atau sama dengan 2, maka tunjangan anak adalah jumlah anaknya dikalikan 10% dari gaji pokok. Berarti di sini saya tulisnya Jadi jumlah anak ya, jumlah anak ini saya kalikan dengan 10% dikalikan dengan gaji pokok. Ya, karena if yang saya gunakan 2, maka penutupnya harus 2. 1, 2. Oke, itu tunjangan anaknya. Ya, jadi yang dapat tunjangan anak itu cuma yang menikah. Ya. Oke. Kemudian subtotal ada hanya dijumlahkan aja ya. Kolom gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan gaji, sama tunjangan anak juga dibaca. Terserah, boleh pakai sum, boleh. Kalau dengan sum, boleh. Hitung aja. Oke. Ya. Kemudian PPH. Bisa waktu saya kurang 10 menit. PPH ini, jika golongan 3 maka PPH-nya 10-15%, jika golongan 2 10% dari gaji pokok. Ambil aja salah satu, saya ambil yang golongannya 2 aja ya. Sama dengan if jika golongan, nah golongan itu di kolom G7 ya. Jika G7, cuma saya ambil kan kalau yang di G7 ini kan 3A, 2A, 2B, dan seterusnya gitu kan. Nah, yang saya ambil hanya angka Romawinya saja. Berarti sama jika G7, karena saya ambil hanya Romawinya aja, maka saya pakainya lab. Ya, saya pakai lab, saya ambil yang 2 aja, berarti titik koma 2. Kira-kira kita ngambilnya yang mana enaknya? Kalau kita lihat ini ya, kita lihat golongannya 2A sama 3A itu kan depannya sama-sama 2 semua kan? Ya ini ya. Kalau saya tutup yang 3A itu saya tutup salah satu. Nah itu kan nanti semuanya jadi Romawi 2 gitu kan ya. Lebih baik kita ambil yang 3 aja ya, supaya beda. Jadi di sini 3 sama dengan A. Kalau 3 berarti 15% ya. Berarti 15% dikalikan gaji pokok. Dikali gaji pokok. Nah, sisanya adalah 10% dikali gaji pokok. Kurang tanda sama dengan. Oh ya, sama dengan ya. Iya. Oke, terima kasih. Nah, ini. Oke, untuk total tinggal dikurangi aja ya. Dikurangi aja sama dengan total dikurangi dengan PPH.
Oke, sudah selesai guys. Ini kok besar banget ya? Bedanya. Ada yang minus ya? Iya, makanya Itu rumusnya 10 itu, Pak. ya, harusnya 10%. Ya, ini saya kurang persen ini. Oh iya, kurang persennya. Kan? Ya, kurang persen. Nah, oke, kita nggak ada minus. Oke, sampai sini selesai. Kita sudah menerapkan sampai if. Ya, kalau dari materi apa? Dari materi word-nya kemarin kita sudah selesai sampai if. Ya, kita sudah menerapkan sampai if. Jadi nanti teman-teman yang nanti akan untuk pertemuan selanjutnya untuk if lookup ini nggak akan pernah lepas gitu ya, nggak akan pernah lepas, akan kita pakai terus sampai ke belakang ini gitu ya. Jadi yang belum mengerti mungkin bisa dipelajari gitu ya. Nah, untuk sheet berikutnya kita menggunakan lookup sih gitu ya. Ya, untuk berikutnya untuk yang ya, untuk yang rekap absensi ini kita menggunakan lookup semua. Ya, kita menggunakan lookup. Ya, kita menggunakan lookup karena di sini NIK-nya nanti kita ambil, pengamal pegawainya kita ambil gitu ya. Nah, ini jadi untuk NIK sama ini nomor 1 ya, isikan kolom NIK nama pegawai, jenis kelamin, jabatan dengan mengambil data NIK nama pegawai, jenis kelamin, jabatan dari sheet data karyawan. Berarti saya tinggal ngambil aja NIK-nya, tinggal saya sama dengan klik aja data karyawan, nah masuk ke nama NIK gitu ya. Saya klik di sana, enter. Nah itu nanti akan masuk. Jadi copy aja ke bawah, otomatis masuk semua ya. Nah itu kita menggunakan antar sheet gitu ya. Kita ngambil data antar sheet gitu ya. Untuk nomor 1 ini kita mengambil data antar sheet. Nah nama pegawai sama dengan kita klik data karyawan, kita masukkan klik di sini. Ya. Klik. Nah, gitu ya. Kemudian jenis kelamin sama, tinggal kita klik sama dengan data karyawan, klik di sini, ya. Jabatan juga sama dengan data karyawan. Ini. Nah, kita sudah melakukan proses pengambilan data antar sheet. Nah, gitu ya. Jadi sewaktu-waktu misalkan Denny Tias ini namanya salah, nah saya tinggal ganti aja di depan. Saya kasih nama Tias gitu ya. Nah, Tias Tiana harusnya namanya. Saya enter, maka nanti ke belakang juga akan sama, namanya jadi Tias. Ya, karena sumbernya dari data karyawan. Jadi kalau saat kita merubah di posisi data karyawan, maka di sheet berikutnya nanti akan sudah mengikuti dengan sendirinya akan mengikuti. Nanti akan mengikuti dengan sendirinya. Ya. Nah, ini yang saya katakan nanti kalau pertemuan-pertemuan berikutnya nanti kita membuat dokumen. Nah, buat dokumen, misalkan dokumen untuk membuat hasil belajar siswa, itu bisa. Nanti kita punya master siswanya, punya data siswanya. Nah, kita ngolahnya di data siswa tadi. Nah, untuk surat hasil belajarnya nanti kita buat di dalam sheet berikut. Ya. Oke, sampai sini mungkin bisa dipahami ya. Nah, sekarang tinggal kita isi update.
Saya tinggal 5 menit dan selesai. Kolom jumlah kehadiran dengan menghitung jumlah karakter. Ini yang atas nomor 2 ya. Isikan kolom hadir setiap tanggal dengan melihat data sheet tanggal sesuai dengan ketentuan berikut sebagai berikut. Jika tanggal sesuai dengan setting libur nasional, nah di sini saya sudah kasih saya setting libur nasional. Kebetulan tanggal 9 kemarin ada pilkada, gitu ya. Maka itu semuanya libur nasional. Jadi kalau libur nasional itu tidak akan gitu. Karena semuanya pasti tidak masuk. Ya. Karena kita harus libur nasional. Jika tanggal tersebut disetting dengan libur nasional, maka isi kolom hadir dengan L. Jika tanggal tidak sesuai dengan setting libur nasional dan data NIK ada pada si tanggal, karena di sini saya mengisinya tanggal 7, gitu ya, maka nanti saya ambilnya dari data absensi tanggal 7. Data absensi tanggal 7, gitu ya. Kalau nanti saya tanggal 8, berarti nanti ngambil data absensi tanggal 8, gitu ya. Ini sudah saya isikan datanya per tanggal, gitu ya, tanggal 10 sampai 12. Karena tanggal 9 libur, maka tidak ada datanya. Gitu ya. Data absensi, nah hadir ini ya. Jika tanggal tidak sesuai dengan setting libur nasional dan data NIK-nya ada pada si tanggal, jadi kita cek di sini ada enggak NIK-nya Herin Tias ini, ada enggak? Oh ada. Kalau ada ya berarti rekap hadirnya di sini adalah hadir. Nah, nanti munculnya nah gitu ya. Kalau ternyata yang ini, ternyata yang tanggal 7 yang nggak hadir, yang nggak ada itu Agung ya, kayaknya Agung nggak ada. Ya nggak ada. Nah Agung nggak ada, karena Agung nggak ada berarti di sini nanti isinya adalah A. Ya. Untuk yang tanggal 9 ini nanti isinya adalah L semua ini. L nanti. L semua gitu ya. Di isinya seperti itu. Oke. Nah, kalau kita harus melihat data lain, melihat data pada tabel lain, ya, kan datanya kita melihat pada tabel lain, gitu ya. Datanya bukan di data yang NIK, bukan di data nama, bukan di data jenis kelamin, bukan di data jabatan. Jadi bukan pada kolom, bukan tabel yang sama. Jika datanya bukan pada tabel yang sama, maka kita harus melihat pada tabel yang lain. Nah, kalau melihat pada tabel yang lain, kita harus menggunakan namanya, saya sudah sampaikan di sini ada fungsi lookup. Nah, kita masih lookupnya masih lookup sederhana. Kita masih menggunakan lookup, VLOOKUP sama HLOOKUP, ya. Nah, kita cek dulu datanya. Nah, kalau kita bicara lookup, gitu ya. Kita bicara lookup, maka lookup ini nanti pasti akan melihat tabel lain. Nah, tergantung tabel datanya disusun ke bawah. Ini kalau kita lihat datanya kan disusun ke bawah. Jadi kode barangnya itu disusun ke bawah, nama barangnya disusun ke bawah, harga disusun ke bawah, jumlah disusun ke bawah. Nah, maka tabel data ini kita sebut sebagai tabel data vertikal, gitu ya. Bedakan dengan ini, data barang yang bawah ini. Data barang yang bawah ini tabel bukan ini ya. Nah, data barangnya yang ini vertikal. Dan ya, tabel data disusun dari atas ke bawah itu vertikal. Nah, bedakan dengan yang ini. Data barangnya disusun ke samping. Jadi B01 disusun ke kanan. B02-nya ke kanan, B03-nya ke kanan. Kalau tadi dari atas ke bawah, ini kiri ke kanan. Nah, kalau kiri ke kanan kita menggunakan horizontal. Ya, jadi rumusnya nanti kalau kita dilihat aja tabel datanya. Kalau tabel datanya disusun vertikal, maka kita menggunakan VLOOKUP. Ya, kita menggunakan VLOOKUP, tapi kalau tabel datanya disusun ke bawah, ke kiri ke kanan, kita menggunakan HLOOKUP. Ya, formatnya adalah VLOOKUP diikuti dengan kode. Nah, kodenya itu biasanya kita ngambil dari tabel utama. Nah, ini kodenya ini. Yang menjadi acuannya yang mana begitu kan? Ya,
Jadi saya sebut aja ada tabel utama sama tabel data. Ya, tabel utama sama tabel data. Nah, tabel utama itu yang akan kita isi datanya. Kalau tabel data itu yang sudah ada datanya. Gitu ya. Nah, kodenya ini kita ambil dari tabel utama, jadi yang menjadi acuannya yang saya ambil kodenya apa, gitu ya. Kemudian range datanya, ini adalah range datanya di sini adalah kita ambil dari seluruh data aja nggak apa-apa, ambil aja semuanya, datanya semua, atau mau diambil sebagian boleh terserah, nanti tergantung mengambilnya bagaimana. Gitu ya. Kemudian kolom diisi dengan kolom. Jadi kalau saya pakai VLOOKUP, maka nanti saya ambil dari kolom keberapa, gitu ya. Kalau saya pakai lookup, saya ambil dari baris keberapa datanya. Gitu ya. Jadi misalkan nama, contohnya saya ambil nama barang. Nah, saya mengisi ini, saya mau mengisi pensil ini. Nah, pensil ini ada di kolom kedua. Jadi kode ini kolom 1, nama barang ini kolom kedua. Gitu ya. Maka nanti rumusnya adalah pada bagian kolom saya isi dengan angka 2. Gitu ya. Kemudian belakangnya ada true dan false. Maksudnya true dan false ini apa? Kalau kita posisikan sebagai nilai true, maka kode data yang kita cari itu tidak wajib sesuai dengan kode. Tidak wajib sesuai dengan kode yang kita tentukan di sini. Ya, tidak wajib dengan kode yang kita tentukan di sini. Tapi kalau posisinya false, yang saya tuliskan di sini harus false, maka kode yang saya tuliskan ini harus sama persis dengan yang di datanya. Ya, begitu di datanya ini nggak ada, ya pasti nanti muncul error. Biasanya muncul crash NA, gitu ya. Munculnya crash NA, gitu ya. Nah itu, munculnya crash NA. Ya, kalau nggak ada biasanya muncul crash NA. Tetapi kalau posisinya saya pilihnya true, nah dia nggak akan muncul crash NA, tetapi dia akan mencari nilai terdekat. Misalkan ya isikan B0010 gitu ya. B0010 ini kan di data barang nggak ada. Data barang kan tidak ada, maka dia akan mencari terdekat yang kira-kira mendekati dengan B0010 yang mana? Oh, yang mendekati adalah B0010. Karena nanti jangan mengambil data gitu ya. Nah, tinggal dilihat aja kondisinya itu harus kira-kira bisa pakai false atau pakai true. Ya, biasanya kalau data-data eksak seperti ini, data-data eksak yang kayak karyawan itu biasanya kita rata-rata pakai false. Ya, tetapi kalau untuk yang perhitungan range gitu ya, misalkan predikat gitu ya, predikat nilai sekian sampai sekian itu predikatnya A, nilai sekian sampai sekian itu predikatnya B. Nah itu biasanya kita pakai false, pakai true rata-rata ya. Kira-kira seperti itu. Jadi gambarannya kapan saya menggunakan true, kapan saya menggunakan false. Jadi dilihat aja, dicek aja. Kalau kodenya harus eksak, harus benar fix gitu ya, sama harus maka kondisi yang di belakangnya kita bisa menggunakan false. Ya, kita gunakan false, tapi yang di posisi belakang kalau yang tidak sama kita bisa menggunakan posisi ini. Oke, sampai sini. Waktu saya gimana, Pak? Pak Robi, boleh lanjut? Lanjut aja Pak Edi. Ya, Pak. Ya, Pak, 5 menit lagi. Sudah boleh ya 5 menit lagi ya? Ya, ini Bapak ini materinya bagaimana? Kenapa? Materinya sudah hari ini sudah ya, saya pikir sekarang 5 menit lagi. Bapak Ibu, karena waktu kita sudah tinggal 4-5 menit lagi, mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan. Mungkin pertanyaannya 1-2 pertanyaan saja Bapak Ibu ya, karena waktunya tinggal 5 menit lagi. Ada? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, mungkin Pak Edi mungkin ada beberapa materi yang bisa disampaikan dalam waktu 3-4 menit ini Pak Edi. Kalau ada, silakan. Kalau nggak ada, kita mungkin akhiri. Ya, saya lanjut aja ya, minimal sampai kolom H ya. Ya, siap sampaikan. Oke, saya kembali ke sini ya. Nah, ini ya.
Berarti di sini saya butuh mengambil data ini. Jika ini aja, saya ambil yang ini dulu ya. Jika tanggal tidak sesuai dengan setting libur nasional dan data NIK, ini aja. Data NIK-nya ada nggak di sheet tanggal 07, begitu kan ya. Gimana cara ngambilnya? Berarti di sini sama dengan karena saya harus melihat data di link 07, gitu ya. Maka saya harus mengambil data lain, gitu ya. Data lain. Nah, cara mengambil data lainnya adalah sama dengan dilihat aja datanya itu disusun ke bawah atau ke samping. Karena di sini disusun ke bawah, maka di sini saya pakai sama dengan VLOOKUP. Ya, VLOOKUP. Nah, kalau buka lookup value-nya berdasarkan NIK. Gitu ya, NIK titik koma table array. Nah, table array-nya tinggal klik aja. Nah, ini sebenarnya ada beberapa cara sih, ada beberapa cara yang nanti saya jelaskan aja ya. Saya ambil aja misalkan ini, saya mulainya NIK ini ya, nomornya nggak usah diambil. Oke, kemudian saya kembali lagi, nah itu ya, VLOOKUP B12,07 20 B1 sampai B9 ya, titik koma kolomnya berarti yang saya ambil kira-kira hadir, itu saya ambil aja namanya aja. Kalau begitu namanya muncul atau NIK-nya ada, ya sudah berarti dia dianggap hadir, begitu kan? Saya ambil aja nama aja ya, berarti di kolom kedua. Ya, kolom kedua, titik koma karena harus sama persis, maka di sini saya kasih false. Ya, saya coba tutup. Nah, muncul nama ya. Berarti kalau muncul nama begini, ya berarti orang pegawai ini hadir kan? Ya, pegawai ini hadir kan? Nah, kalau hadir, nanti kita if aja, tinggal kasih if sama dengan gitu ya. Nah, gimana caranya? Gitu ya. Nah, ini kelemahannya kalau saya copy ke bawah, nah nanti akan muncul ini tes NA, gitu ya. Nah, kenapa? Karena ada data yang nggak ada, gitu ya. Nah, itu tes NA semua, padahal filenya varian ada. Nah, supaya tidak seperti ini, kenapa yang menjadikan dia menjadi tes NA? Coba kita lihat di rumus kedua. Ya, rumus pertamanya kita lihat ya. Lookup B12 benar ya, acuannya di B12, 07 Desember, B1 sampai D9. Betul. B1 sampai D9, betul ya. Oke, kita kembali lagi ke depan. B1 sampai D9, kemudian koma 2, koma false. Nah, kita lihat yang Mulyono ini. Nah, Mulyono ini B13 acuannya betul. Nah, cuma yang ini range-nya ini bergeser dia, bukan B1 sampai D9. Ya, dia mulainya dari D2. Oleh karena supaya bagaimana caranya supaya dia tidak bergerak, tidak berubah pada range ini. Nah, range ini kan tidak boleh berubah karena data. Ya, karena data maka tidak boleh berubah. Bagaimana caranya supaya dia fix dan tidak boleh berubah? Maka di bagian ini saya pakai rumus yang atas. Nah, jangan lupa ini kita blok aja atau terserah, klik aja di sini, terserah dulu ya. Kalau mau cepat sih di blok aja, silakan tekan tombol F4. Tombol F4 itu nanti akan membentuk tanda dolar seperti ini. Yang dinamakan tanda dolar seperti ini adalah alamat absolut. Saya katakan alamat absolut, kenapa? Karena dia posisinya fix, tidak bisa dirubah. Begitu ya. Begitu kita kasih tanda dolar atau tanda F4 ini ya, maka otomatis dia nggak bisa berubah. Ya, kita coba, kita enter, nah kita copy ke bawah. Nah itu ya, ininya B1 sampai B9. Kita coba yang Pramono Sinatra, kita klik 2 kali. Oke. Copy ke bawah. Nah, itu ya. Kita coba yang Pramono Sidatra. Nah, Pramono Sidatra juga sama. B1 sampai D9. Berarti fungsinya alamat absolutnya adalah untuk mengunci. Mengunci supaya dalam. Oke. Nah,
cara yang pertama. Cara yang kedua, karena kalau saya lihat seperti ini kan susah ya. Harus 07, 0720 B1 B9, berarti saya kan harus tahu alamatnya begitu ya. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih simpel. Kita nggak perlu pakai link seperti itu. Caranya adalah seperti ini. Kita masuk ke ini, ke datanya. Kita blok aja. Blok aja datanya. Ya, kita blok datanya, maka kita klik home. Di home. Di menu manapun boleh. Ya, intinya kita blok dulu ya. Datanya kita blok dulu. Setelah kita blok, maka ini kan ada tulisannya B1 di ujung kiri. Di ujung kiri bagian atas di bawahnya menu. Di bawahnya toolbar itu ya. Nah, itu ada B1. Nah, itu tinggal kita ganti aja. Data, ketik aja data 07 misalnya. Data tanggal 07. Data 07, saya enter. Nah, ini sudah berubah menjadi data 07. Ya. Kalau saya klik 94 gitu ya. Saya klik 94, terus saya pilih lagi, di sini ada pilihan data 07. Begitu saya pilih data 07, saya klik, nah sudah terbentuk range-nya seperti ini. Nah, ini tinggal kita terapkan di bagian ini. Nah, ini kita ganti menjadi bukan 07 dash seperti ini, kita ganti menjadi data 07. Sama kan? Ya. Saya copy ke bawah sama. Ya, jadi saya nggak perlu nulis range panjang-panjang, saya singkat aja. Nah, cuma caranya yaitu tadi kita harus blok dulu. Setelah kita blok, maka kita rubah di sini nilainya, value-nya, gitu ya. Nah, misalkan kalau salah gimana? Kalau misalkan salah, data 07 ini salah sih, saya kelebihan. Misalkan gini, saya ngambilnya ini saya kasih data 08 misalkan gitu ya. Data 07A gitu ya. Ternyata saya salah. Harusnya sampai di 9, ternyata saya ambilnya sampai 07 sampai ini. Nah, itu bisa kita lihat di menu sebentar, di menu review. Nah, di menu formula, ya, di menu formula dan name manager. Menu formula dan name manager itu ya. Nah, name manager ini kumpulan data yang kita link tadi. Nah, tinggal kalau salah tinggal dihapus saja. Kalau mau diperbaiki diedit gitu ya. Nah, tinggal delete aja. Nah, jadi nanti munculnya yang data 07A sudah hilang. Ya, jadi nanti kita stepnya di bagian name manager ini. Ya. Oke, tinggal kita set. Jadi kalau ada namanya, tidak error. Nah, itu sebenarnya ada satu fungsi namanya ISNA. ISNA itu untuk ngecek error atau enggak. Atau kita bisa pakai iserror, boleh terserah. Karena di sini lookup itu biasanya lebih banyak ke arah NA, tapi biasanya sih kita menggunakan ISNA. Nah, jadi kalau saya kasih ISNA VLOOKUP gitu ya, nah itu ketemunya false. Nah, gitu ya, ada false, ada true gitu ya. Ada true. Kalau NA itu berarti true, kalau enggak NA itu berarti false. Nah, dari sini bisa kita manfaatkan if-nya. Sama dengan if. Nah, sama terserah mau nulisnya sama dengan false, berarti hadir. Kalau enggak berarti apa gitu ya. Nah, ini belum saya gabung dengan yang libur ya. Nah, itu bentuknya. Ini kalau saya copy ke bawah, nah itu alfa. Oke. Ya, ini saya belum cek dengan yang libur nasional. Tinggal tambahkan sendiri sih, tinggal di if aja sih. Oke, mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan untuk berikut. Mungkin dicoba aja.
akan kita bahas singkat besok ya. Kita bahas singkat besok sampai yang terakhir. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Robi, mungkin bisa diambil alih kembali. Ini saya share ya, saya minta tolong Pak Sahid di-share ke teman-teman ya. Saya share dulu. Saya share ke WA sebentar. Oke, sudah Pak. Sebentar. Sudah Pak saya. Sudah saya share. Tolong dibantu sharekan ke teman-teman. Mohon maaf Pak Edi, ini Ya. apa namanya ada terjadi apa namanya reload di WA-nya kantor. Jadi saya kirimkan besok pagi bagaimana? Besok malam ketika kita hadir kembali jam 7:30. Oh, begitu reload ya. Oke, Gitu. ada apa terserah dari teman-teman bagaimana? Teman-teman bagaimana butuh sekarang atau gimana? Atau terserah teman-teman sih, atau by email atau gimana? Kalau di-share di sini langsung kayak yang tadi yang Word kan bisa iya. di sini. Bisa besok malam waktu sebelum mulai nanti saya kirimkan ke sini. Oh iya. Oke Pak Teguh. Pak Edi, waktu kita juga sudah menunjukkan pukul 9.07 waktu Indonesia Barat. Ya. Kita pikir kita beristirahat karena sepanjang hari kita banyak aktivitas dan besok juga kita harus beraktivitas. Karena sekarang sudah bukan lagi work from home ya, sudah ngantor. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk malam hari ini, thank you banget. Terima kasih juga buat Pak Edi yang sudah memberikan banyak materi luar biasa. Saya juga dari sini. Besok malam kita akan mulai lagi pukul 19.30. Kami berharap 19.30 kurang kita sudah boleh join supaya Pak Edi besok bisa langsung mulai pukul 19.30 atau 19.35. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya serahkan kepada Mas Peter, mungkin ada yang mau disampaikan atau kepada Mas Sahid, silakan. Ini ada informasi untuk Bapak Ibu yang ada di sini. Apabila Bapak Ibu menilai pelatihan online ini sangat worth it, boleh dong kami diulas melalui platform media sosial dan jangan lupa dikasih bintang 5-nya ya di Google review-nya. Linknya sudah saya cantumkan di profil di kolom komentar. Nah, ini sudah saya kirimkan. Silakan Bapak Ibu diklik linknya tersebut. Terima kasih. Mas Robi di mana nih? Menghilang. Saya di sini, Pak. Saya pikir tadi sudah selesai. Saya serahkan ke Mas Sahid. Jadi hari ini saya nggak ada kerjaan, jadi Mas Sahid kasih kerjaan seperti kemarin. Baik Bapak Ibu, sampai di sini pertemuan kita malam hari ini. Tetap semangat karena masih ada 4 hari ke depan. Jadi 3 hari lagi, Rabu, Kamis, Jumat. Thank you, selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga mimpi indah. Bye. Ya, selamat malam semuanya. Izin live, Pak Edi. Izin live, Pak Robi, Pak Sahid. Oke, terima kasih semuanya.